Tes, tes, tes. Oke, so kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, ya kita hapus dulu untuk tes formatif pertamanya. Oke, untuk tes formatif yang kedua dari nomor satu. Nah, di tes formatif keduanya terkait dengan impuls dan momentum dan tumbukan juga berarti kemungkinan besar. Nomor satu, sebuah bola dengan massa 100 gram. Oke, wait. Diketahui bahwasanya masanya adalah 100 gram. Kemudian dilemparkan ke arah dinding dengan kecepatan. Oke. Jadi ibarat kata nih, set ini adalah dindingnya. Kita anggap ini ada bola. Kemudian di sini dilempar ke arah dinding dengan ini kecepatan di sini adalah 10 meter per sekon. Kemudian setelah tumbukan berbalik arah dengan kecepatan yang sama. So di sini akan ada set mantul kan, mantul, and then ke sini dengan besar yang sama namun arahnya berbeda. Nah, dalam impuls atau dalam momentum ini be careful. Arah sangat berpengaruh. Ya, karena namanya definisinya juga kecepatan. Oke, jadinya V di sini kan kecepatan setelah tumbukan ya. Berarti V aksen sama dengan minus 10 meter per sekon. And then yang ditanya ya, dan diketahui bahwasannya nih di bagian sininya T-nya itu adalah 10 pangkat min 4 sekon. Nah, berarti yang ditanya adalah impuls atau I-nya tuh berapa sih? Ya udah. Sebelum kita jawab, perhatikan baik-baik. Ada yang masih belum sesuai? Ya, satuan masanya. Ini harusnya adalah 0,1 kg. Kenapa? Karena dari gram ke kilogram kan dibagi 1000. Jadi 100 bagi 1000 kan 0,1. Di sini I-nya sama dengan delta P. Berarti I-nya sama dengan P aksen dikurangkan dengan P. Ya udah, berarti I sama dengan M kali V aksen dikurangkan dengan M dikalikan dengan V. Berarti I-nya sama dengan I sama dengan apa? 0,1 dikalikan dengan minus 10 dikurangkan dengan 0,1 dikalikan dengan 10. Berarti I-nya sama dengan oke, wait. Besarnya gaya gaya impuls. Sorry. Karena gaya impuls berarti di sini F dikalikan dengan delta T sama dengan P aksen dikurangkan dengan P. Berarti F sama dengan P aksen dikurangkan dengan P per delta T. Berarti F sama dengan M kali V aksen dikurangkan dengan M kali V dibagikan dengan delta T. Nah, berarti untuk nilai F-nya gitu ya. Oke, berarti M-nya adalah 0,1 dikali dengan min 10 dikurangkan dengan 0,1 kali 10 dibagi dengan delta T-nya adalah 10 pangkat min 4. Berarti F-nya itu setara dengan yang namanya ini 1 dikurangkan dengan min 1 kurang 1 per 10 pangkat min 4. So, berarti nilai F-nya ini sendiri setara dengan yang namanya min 2 kali dengan 10 pangkat min 4 Newton. Nah, kalau kasusnya begini, maka nilai F-nya jadi negatif kan. Oke, berarti maksud si pembuat soal, karena kan yang ditanya kan besarnya doang. Sebenarnya nggak ada masalah, ya. Karena ini berarti akan ada pengaruh di mana? Ya, ada pengaruh bukan di sini. Jadi ini ada minusnya ya. Sorry. Nah, minus 10. Nah, ini jadi 1 tambah 1. Nah, ini efek kenapa? Efek gambarnya bukan begini. Kalau tadi hasilnya kan negatif, berarti kan bisa dong kita akalin dengan cara ya sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Set masuk ke sini, berarti di sini V-nya adalah minus 10 meter per sekon, and then di sini memantul atau mengalami tumbukan, kemudian memantul dengan kecepatan V aksen sebesar 10 meter per sekon. Ya, jadi kalau masukin begini jadi nilainya ya 10 kurang 0,1 kali min 10, jadinya dia positif. Tuh. Tapi hasilnya tetap sama, ya.
Cuman kalau namanya definisi secara angka ya tetap salah dong ya. Masa F negatif? Ya sebenarnya F negatif itu juga nggak masalah sebenarnya. F negatif itu bukan artinya F nggak boleh negatif. F negatif itu kan artinya bisa aja ya. Misalnya F negatif tuh artinya berarti gayanya ke arah yang emang tidak sesuai atau berlawanan arah lah, ibarat kata seperti itu ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bola dilemparkan ke dinding dengan kecepatan ini jika koefisien tumbukan. Nah, ini nomor 1 ini adalah kasus yang sebenarnya nomor 2 ini kasus kayak nomor 1. Cuman bedanya apa? Kalau nomor 1 sudah bisa dipastikan bahwasanya apa yang dipantulkan dengan yang sesudah dipantulkan mempunyai energi yang sama. Ya, kenapa kok bisa tahu? Karena gini, kalau kita hitung di sini EK-nya kan setengah mv kuadrat. Kan gitu ya. Kalau ini kan berarti EK aksen sama dengan setengah kali m kali v aksen kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita masukin berarti EK aksen sama dengan bla 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 kali 10 kuadrat sama EK sama dengan setengah bla 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 dikali dengan min 10 kuadrat. Dengan ini sama ini kita anggap X ya. Hasilnya sama nggak? Sama. So berarti ini terpantul sempurna nih. Sehingga energinya tidak hilang gitu. Nah, jadi energi kalau tumbukan itu kan ada 3. Lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali. Dari ketiga tumbukan ini itu mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu adalah memiliki atau berlaku hukum kekekalan momentum. Akan tetapi untuk yang pertama, hanya untuk yang pertama yaitu adalah terkait dengan hukum tumbukan lenting sempurna, hukum kekekalan energi. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau misalnya dari 3 tumbukan, yang satu adalah untuk tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi. Jadi energi sebelum sama energi sesudah itu tetap sama, jadi nggak ada yang hilang. Kalau yang sebagian atau tidak sama sekali, itu akan ada proses penghilangan energi, entah mungkin terserap ke suatu tempat atau gimana kan gitu. Jadi kayak misalnya nih, kita ngelempar bola ke dinding yang benar-benar kokoh ya, tanpa pelapis. Terus abis itu sama yang ada pelapisnya, anggap aja dikasih pelapis mungkin karet tipis gitu ya misalnya, itu pasti nanti akan berbeda ya. Oke, jadi untuk nomor 2 ya, untuk soal nomor 2 sebenarnya kurang lebih sama, cuman bedanya apa? Di sini cuma dikasih tahu bahwasanya kita punya V-nya itu 10 meter per sekon. Ini V-nya nih. Koefisien tumbukan atau koefisien restitusi namanya, E-nya adalah 0,5. Yang dimana E itu adalah, nah sebenarnya rumus simpelnya gini, min daripada delta V aksen per delta V. Nah, cuman karena berhubung ini koefisien restitusi nggak harus 2 kurang 1, nggak harus akhir kurang awal. Berarti awal kurang akhir pun juga bisa. Jadi kalau kita turunkan, ini jadinya adalah min daripada V2 aksen dikurangkan dengan V1 aksen per V2 dikurangkan dengan V1. Terus kemudian atau E sama dengan min daripada V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2. Nah, di sini ya yang perlu kita perhatikan bahwasanya kan ini karena ada 2 benda. Nah, kira-kira di sini ada 2 benda nggak? Ada. Bola sama dinding. Nah, kalau untuk dinding ya, untuk dinding berarti di sini mungkin kita kerjakan dengan gambar lagi. Jadi ini saya hapus saja. Oke. Nah, jadi biar ini seperti ini. Nah, awalnya nih misalnya di sini kita punya V-nya ini kita pakainya minus saja ya, berarti minus 10 meter per sekon karena ke arah kiri. And then kemudian ini memantul sebesar V aksen. Yang kita belum tahu karena koefisien restitusinya 0,5. Ya udah, di sini ada 2 benda. Ya udah, benda pertama yang mana? Ya ini adalah V1, ini adalah V1 aksen.
Sedangkan V2 sama V2 aksennya mana? Yang ini. V2 sama dengan V2 aksennya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena setelah menumbuk dan sebelum menumbuk dindingnya diem, nggak bergerak, ya kan? Jadi ketika saya mau lempar dia masih diem. Terus saya pas udah lempar udah kena, pas bolanya balik lagi mantul, si dinding pun tetap diem. Makanya V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Ya udah, berarti nah ini pakai yang kanan aja nggak apa-apa ya. E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen, atau mau pakai yang kanan juga boleh deh, yang kiri aja ya. Sorry. E sama dengan min daripada V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Nah, ini berarti E sama dengan minus daripada 0 dikurangkan dengan V1 aksen yang kita cari per V2 nya 0 dikurangkan dengan min 10. Sorry, ini E nya ada setengah ya, alias 0,5. Nah, jadi berarti 0,5, berarti 0,5 sama dengan min daripada ini min V aksen jadinya V1 aksen ya, per 10. Berarti V1 aksennya. Nah, 0,5 kali 10, maka jawabannya adalah 5 meter per sekon. Dan sesuai dengan arahnya ke kanan nih, makanya dia positif. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari soal, ya intinya pasti ini berlawanan arah ya. Kalau ini ke kiri, jatuhnya ini ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini ke kanan, nanti pantulannya bakal ke kiri. Nah, maka nomor 2 itu jawabannya adalah yang B. Tuh, jadi kalau yang nomor 2 ternyata apa? Ternyata mau dia pakainya versi yang mantul atau dindingnya tuh ada di sebelah kanan. Nah, tapi nggak ada masalah kok ya, nggak ada masalah. Yang penting ketika mengerjakan jangan sampai tandanya ada yang kelewat. Contoh, misalnya ini di sini ke kiri nih. Nah, tapi pakainya nggak ada minusnya. Nah, itu salah ya, hati-hati. Oke, so kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, so ini masih ada hubungan dengan nomor 2. Nah, nomor 3 ya, nomor 3 ini gabung sama nomor 2. Nah, nomor 3 kita punya informasi. Jika massa bola 0,2, maka besar energi bola setelah menumbuk. Ya udah, berarti yang ditanya tuh di sini kita punya M nih, 0,2 kg. Yang ditanya adalah eka aksennya berapa? Ya udah, setengah kali M kali V aksen kuadrat. Berarti eka aksen sama dengan setengah kali 0,2 dikalikan dengan yang namanya 5 kuadrat. Berarti eka aksennya sama dengan ini 0,1 dikalikan dengan 25. Berarti eka aksennya sama dengan 22,5 Joule. Maka jawaban nomor 3 adalah yang A ya. Nah, kalau kita cek dengan kita bandingin sama yang sebelum sebelum menumbuk gitu ya, sebelum menumbuk eka sama dengan setengah M kali V kuadrat. V kuadrat berarti eka sama dengan setengah kali 0,2 kali 10 kuadrat. Berarti eka sama dengan 0,1 kali dengan 100, maka eka-nya sama dengan 10 Joule. So, berarti di sini terjadi ya perubahan energi kinetik. Jadi energi yang sebelum dengan yang sesudah itu tidaklah sama. Karena ada pembuangan energi seperti itu. Entah mungkin di sini kayak contoh mungkin ada bantalan kasur. Jadi tuh kayak ada peredamnya. Jadi yang harusnya mungkin ini dia jadi di sini agak lembut gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 terlebih dahulu. Oke. Nomor 4, benda A masanya 2 kg dengan kecepatan sekian menumbuk benda B yang masanya 1 kg dengan dan mula-mula diam. Ini yang mula-mula diam. Jika tumbukannya lenting sempurna, maka kecepatan benda A setelah tumbukan itu berapa sih? Oke. So, ini berarti kita punya skenario seperti ini. Ya kan? Oke. Jadi ada benda pertama. Berarti di sini kita punya M1 sama dengan 2 kg,
And then di sini V1-nya adalah 5 meter per sekon. Ini arahnya ke kanan sini. Dan di sini ada benda kedua yang diem. Nah, tapi kita punya informasi dia punya massa 1 kg dan untuk V2-nya adalah 0. Cuk nih yang oranye, cuk ya, misalnya jalan nih. Misalnya set jalan tuh. Nah, tumbukan pasti nanti akan ada yang namanya sebelum ya akan ada transfer nih, atau mungkin ibarat kata tuh ya mungkin bisa jadi jalan bareng. Nah, makanya tapi di sini dikasih tahu bahwasannya ada kata-kata tidak tumbukan lenting sempurna. Berarti koefisien restitusinya itu sama dengan 1. So, berarti ditanya V1 aksennya ini berapa? Ya udah. Karena lenting sempurna berarti apa? Berlaku hukum kekekalan momentum, ya. Hukum kekekalan momentum yang dimana momentum sebelum tumbukan sama setelah tumbukan itu sama. Berarti di sini M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah dengan M2 kali V2 aksen. So, berarti 2 dikali dengan 5 ditambah dengan 1 kali 0 sama dengan 2 kali V1 aksen tambah 1 kali V2 aksen. Sehingga di sini kita peroleh informasi bahwasanya 2 V1 aksen tambah dengan V2 aksen itu sama dengan 10. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua dapat dari mana? Nah, ini dulu variabel ya. Nah, dapat dari koefisien restitusi. Koefisien restitusi. E sama dengan 1, yang dimana kan E min daripada V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1 sama dengan 1. Nah, berarti min dari V2 aksen kurang V1 aksen per V2-nya adalah 0 dikurangkan dengan 5 sama dengan 1. Berarti V2 aksen per V1 dikurang 1 V1 aksen per 5 sama dengan 1. Nah, karena apa? Karena ini hasilnya kan 0, ini hasilnya 0 kurang 5 kan min 5 ya. Minus bagi minus kan hasilnya positif. So, berarti kita ini sama-sama kita kali 5, jadinya berarti V2 aksen dikurangkan dengan V1 aksen itu sama dengan 5. Ini adalah persamaan kedua. Ya udah, kita selesaikan dengan eliminasi substitusi. Berarti V2 aksen ditambah dengan 2 kali V1 aksen sama dengan 10. V2 aksen dikurangkan dengan V1 aksen sama dengan 5. Berarti untuk menghilangkan ini berarti kita kurang habis. And then berarti jadinya 3 V1 aksen. Nah, kan intinya emang pas banget ya V1 aksen ya. Sama dengan 5. Berarti V1 aksennya sama dengan 5 per 3. Berarti V1 aksennya ini 5 per 3 tuh hasilnya adalah 1,667 atau 1,67 meter per sekon. Yang artinya berarti setelah dia menumbuk dan mengalami tumbukan lenting sempurna, si benda satu ini mengalami mengalami pengurangan kecepatan dari 5 meter per sekon jadi 1,67, yang dimana sebagian energi itu ditransferkan ke V2 supaya V2 nya ini nanti gerak. Tuh, jadi nomor 4 jawabannya B. Nah, ini kalau kita lanjutin berarti V2 aksen dikurangkan dengan V1 aksen sama dengan 5. Berarti V2 aksen dikurang dengan 1,67 sama dengan 5. Berarti V2 aksennya sama dengan 5 tambah 1,67. Berarti V2 aksennya sama dengan 6,67 meter per sekon. Ya, jadi berarti ketika ini maju acak, maka yang M2 yang 1 kilo ini nanti setelah tumbukan bergerak dengan kecepatan 6,67 meter per sekon. Seperti itu. Nah, ini kalau dicek pakai hukum kekekalan energi, pakai energi kinetik kan berarti ya nanti jawabannya akan sama nih. EK sama dengan EK aksen. Seperti itu ya. Nah, jadi EK sama dengan EK aksen. Nah, ini langsung aja ya. Setengah kali M-nya 2 kali V1-nya 5 kuadrat tambah dengan setengah kali 1 kali 0 kuadrat. Kira-kira akan sama enggak? Sama setengah
kali 2 kali 1,67 kuadrat ditambah dengan setengah kali 1 kali dengan 6,67 kuadrat. Nah, ini yang ekanya, yang bawah eka aksen ya. Nah, ini kalau dihitung kan berarti itu 1, ini 25 ya, berarti ini 25. Terus kemudian ini 1,67 kuadrat 2,79 tambah dengan 0,5 kali 6,67 kuadrat 22,25. Nah, 2,25. Nah, ini kalau dihitung 22,25 tambah 2,79, jawabannya mendekati 25. Nah, seperti itu ya. Cuman karena ini mengalami pembulatan, makanya jawabannya nggak pas banget 25. Tapi kalau dihitung banget detail menggunakan kalkulator sampai sekoma-komanya di belakangnya diikutin, jawabannya pasti 25 ya. Jadi ini jawabannya itu 25,04. Nah, berarti efek ada pembulatan karena di sini tuh harusnya 2,24, terus di sini 2,78-an kalau nggak salah. Itu pun juga karena di sini pembulatan 1,67. Harusnya kan 1,666667 kan, seperti itu ya. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita hapus untuk nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke. Nomor 5 ini adalah soal terakhir di tes formatif kedua. Oke, sebuah kelereng dengan massa ini dijatuhkan bebas dengan ketinggian ini. Oke, maka setelah tumbukan kelereng, oke. Ini sebenarnya kita langsung bisa pakai penggunaan rumus ya. Ya, untuk kasus yang benda jatuh terus habis itu nantul lagi kan pasti nanti akan ketinggian lagi. Nah, akan ada ketinggian. Nah, cuman biasanya kan kalau kayak gitu kan pasti tidak harus selalu sama ya mantulnya, ketinggiannya. Nah, jadi misalnya ketika kita mantulin atau jatuhin bola, set atau kelereng, kan pasti akan mantul tuh. Nah, tapi biasanya kan pasti lama-lama mantulnya makin lama makin pendek. Ya wajar. Artinya berarti ada beberapa energi yang terbuang. Contoh misalnya nih bola ini punya energi sebesar sesuatu, kemudian ternyata sebagian tersalurkan ke permukaan pantulannya dan nanti dia punya masih ada energi dan untuk mantul lagi ke atas. Tapi karena energinya nggak sebesar yang awal, maka dia mantulnya nggak bakal setinggi kayak yang awal lagi. Kemudian begitu lagi, tek, sampai dia lama-lama berhenti, alias dia nggak punya energi sama sekali untuk bergerak gitu. Jadi formula untuk nomor 5 ini ya kita bisa gunakan yaitu adalah E sama dengan akar kuadrat daripada H aksen per H. Yang sebenarnya ini bisa kita cari ya, cuman ya udah biarkan aja E sama dengan akar daripada perbandingan ketinggian setelah tumbukan dengan perbandingan sebelum tumbukan. Jadi nggak ada pengaruh sama massa nih, mau dia bolanya gede atau kelerengnya gede atau mau kelerengnya kecil banget, ya itu sama. Karena berpengaruh terhadap koefisien restitusinya aja. Yaitu adalah 0,8 sama dengan akar kuadrat daripada H aksennya itu yang kita cari hanya 2. Berarti ini kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan, maka jadinya adalah 0,64 atau kita bikin jadi berapa ya? Iya. 0,64. 0,64 sama dengan H aksen per 2. Berarti H aksennya adalah ini sama-sama kita kali 2, berarti H aksen sama dengan 1,28 atau H aksennya atau ketinggian setelah tumbukannya adalah 1,28 meter. Maka jawaban nomor 5 adalah yang B ya. Oke, so segitu dulu untuk tes formatif kedua dan mumpung masih ada waktu, saya lanjutin lagi ke tes formatif yang ketiga. Oke, so kita lanjut, kita hapus untuk nomor 5-nya dan kita akan lanjut ke nomor 1 tes formatif ketiga. Titik P merupakan pusat massa dari sebuah batang homogen yang massanya 1 kg. Oke, jadi sebenarnya ini tes formatif ketiga terkait dengan rotasi benda tegar, yang dimana rotasi itu pasti akan ada yang namanya pusat massa. Oke, jadi so batang set, oke, atau gini aja deh. Nah, misalkan seperti ini.
Oke. Nah, jadi saya punya batang nih. Dari sini ke sini tuh panjangnya alias L-nya ini adalah 1,2 meter. Dengan masanya adalah 1 kilogram. Nah, di mana katanya pusat masanya adalah P. Oke, jadi sebuah benda kalau punya pusat massa, sebenarnya ini simpelnya adalah titik keseimbangannya di mana. Kalau misalnya ini pasti logikanya adalah di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi ini ada titik P nih. Nah, kemudian, tapi sebelum saya gambar yang P-nya itu, saya mau pinjam dulu deh. Nah, jadi anggap aja ini di tengah-tengah, persis banget di tengah-tengah. Ini adalah titik P. And then semua itu rusak keseimbangannya atau titik seimbangnya ketika saya punya benda yang masanya 2 kilogram, saya taruh di sini. Oke. Jadi saya saya taruh di sini nih, massa 2 kilogram. Atau kalau enggak gini aja deh. Nah, jadi ketika saya tambahin di sini suatu benda, kemudian juga di sini nih suatu benda yang ukurannya lebih kecil. Di sini dengan M2-nya adalah 1 kg, and then di sini adalah M1-nya 2 kg. Logikanya apakah? Nah, dan ini adalah pusat massa daripada si siapa? Si batang, ya. Pusat massa si batang. Logikanya kira-kira bakal geser nggak keseimbangannya? Of course geser. Nah, kalau dihitung dari tengah-tengahnya ini kira-kira gesernya berapa? Nah, logikanya kira-kira kalau supaya saya bikin seimbang, kira-kira nih saya taruhnya di mana? Di kirinya P atau di kanannya P? Ya, of course karena ini lebih berat, kalau saya taruh di kanan makalah makin jatuh kan logikanya. So, saya punya titik yang baru nih. Saya punya titik yang baru. Ini saya bikin P aksen atau titik keseimbangan yang baru. Nah, dari sini ke sini itu nilainya berapa? Itu yang ditanya. Ya. Oke, so sebenarnya simpel karena ini titik keseimbangan baru. Jadi ketika ini seimbang itu kan ketika saya taruh suatu benda itu kayak ibarat kata itu juga jungkit deh, ya. Juga jungkit itu punya ini. Terus keseimbangannya itu akan terjadi ketika apa? Sama kiri sama kanannya. Tapi kiri sama kanannya ini sama. Kalau misalnya belum sama, apa yang terjadi? Timbang segini begini. Artinya berarti ada perputaran. Yang ini kalau misalnya ini muternya ke sini, ini muternya ke atas. Begitu juga sebaliknya kalau ini lebih berat atau bukan lebih berat sih. Ini punya sesuatu yang lebih besar atau punya sesuatu nilai yang lebih besar daripada yang di sebelah kanan ini, maka akan jadi begini. Yang ini ke atas, ini ke bawah. Jadi ini berlawanan arah searah jarum jam, berlawanan arah ini bergeraknya begini ya. Bisa begini, bisa begini. Nah, pertanyaannya adalah ya, of course itu akan punya yang namanya ini punya W1. Terus and then di sini karena punya massa jadinya punya ini WB, W batang. Ini punya W2. Nah, supaya seimbang apa yang 0? Torsi. Jadi di sini pengerjaannya adalah sigma tau. Ini mungkin kita bikin B aja ya. Sigma. Jadi ini adalah P-nya. Tetap ini P, ini B. Sigma tau di titik B itu akan sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dari sini nih, yang W1 menyebabkan batang ini muternya ke arah mana? Searah jarum jam atau berlawanan? Ya, searah jarum jam. Kan begini ya. Nah, terus yang pusat massanya juga mempengaruhi searah jarum jam. Tapi kalau yang biru berlawanan arah jarum jam. So, ya yang hijau sama yang orange itu ditambah, yang biru dikurang. Sehingga tau dari nomor 1 ditambahkan dengan tau dari nomor 2 dikurangkan dengan tau nomor 1. Tau nomor 2 ditambah dengan tau batang itu dikurangkan dengan tau 1. Nah, itu sama dengan 0. Nah, untuk sebenarnya tanda tau sendiri itu ada yang plus ada yang minus, itu tergantung sama patokannya. Kalau saya bikinnya adalah searah jarum jam positif berlawanan negatif.
Nah, berarti dari sini kita punya informasi bahwasanya tau 2 ditambahkan dengan tau batangnya sama dengan tau massa benda yang pertama. Sehingga berarti F2 dikalikan dengan L2 ditambahkan dengan FB dikalikan dengan LB sama dengan F1 kali L1. F-nya ini kan gaya. Gaya apa yang ada? Gaya berat. Nah, untuk W2 sama dengan M2 kali G. Berarti 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Untuk WB-nya atau W batang berarti MB dikalikan dengan G sama dengan 1 dikalikan dengan 10 sama dengan 10 Newton. Dan untuk berat beban yang pertama ya, itu adalah M1 kali G sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. So, berarti kita langsung masukin aja 10 kali. Nah, ini dari sini ke sini kan logikanya pasti masih di tengah-tengah ya. Ini 0,6, ini ke sini adalah 0,6. Jadi dari yang nomor 2 ke titik pusat yang B ini itu berapa? 0,6 ditambahkan dengan X. Ditambah dengan FB-nya adalah 10 dikalikan dengan lengan gayanya dari sini ke sini itu adalah X. Sama dengan F1. Itu adalah berapa? 20 dikalikan dengan yang namanya dari sini ke sini berapa? Ya, dari sini ke sini 0,6, dari sini ke sini X. Berarti dari sini ke sini adalah 0,6 dikurangkan dengan X. Ya sudah. Berarti jadinya adalah 6 ditambahkan dengan 10X ditambahkan dengan 10X sama dengan 20 kali 0,6 itu adalah 12 dikurangkan dengan 20X. Berarti 12 dikurangkan dengan 6 sama dengan 10X tambah 10X tambah 20X. Berarti jadinya adalah 40X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 6/40. Nah, berapa tuh? 6/40 meter. Berarti bisa kita katakan X-nya sama dengan 6 bagi 40. Itu jawabannya adalah 0,15. Jadi jawabannya ini adalah 0,15 meter. So, jawaban nomor 1 adalah yang A ya. Jadi ketika kita nyari titik keseimbangan itu pasti akan ada begini, bergerak begini ya. Nah, kalau yang M2 misalnya bergerak begini, kenapa? Karena lebih dominan yang sebelah kanan nih, yang arahnya ke sini. Kalau di sini ada yang nahan juga, logikanya kalau misalnya di sini tuh pasti kalau misalnya di tengah-tengah begini ya, maka ya satu ini yang arahnya ke bawah, ini juga dia yang nahannya ke arah bawah. Nah, yang satu begini, yang satu begini. Tapi karena berhubung yang menang yang ini, maka jadinya set gitu ya. Lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, kita punya informasi bahwasanya kecepatan anguler, berarti omeganya sama dengan 10 radian per sekon. Terus massa silindernya 10 kg. Kemudian R-nya adalah 20 cm alias 0,2 meter. Besar energi kinetik rotasinya, EK-nya berapa? Ya udah, EK sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, untuk omeganya bisa dicari. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara yang namanya V sama dengan omega R. Tapi di sini omeganya udah ada, ngapain dicari lagi kan? Nah, I-nya ini langsung kita masukin aja di rumusnya. Silinder pejal, untuk silinder pejal, momen inersia itu untuk I itu nggak bisa kita bilang sama rata mr kuadrat, enggak. Untuk silinder pejal itu, silinder pejal ini muternya di tengah ya, saya anggap di tengah, yaitu adalah setengah mr kuadrat. Jadinya berarti di sini setengah kali dengan setengah mr kuadrat kali omega kuadrat. Berarti EK-nya adalah 1/4 mr kuadrat kali omega kuadrat. Berarti EK-nya sama dengan 1/4 kali dengan 10 kali dengan 0,2 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Maka langsung aja kita hitung. 1/4 itu alias 0,25 ya.
kali dengan 10 kali 0,2 kuadrat dikali dengan 10 kuadrat, jawabannya adalah 10 joule. Ya, langsunglah kalkulator itu. 10 joule. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, tapi kalau misalnya emang mau pakai manual, bisa. Nah, 1/4 kali dengan 10, ini jadi bikinnya 2 kali 10 pangkat min 1, pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Jadinya berarti 1/4 kali dengan 10 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini kan habis nih, ya kan? Karena kan ini kalau dihitung 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 0 alias 1. Terus ini coret 1, ini coret 1. Karena sama-sama bagi 4. Ya udah, sisanya berapa? Angka 10. Ya. Jadi 1/4 kali 10 kali ini kuadrat, hasilnya adalah 10 dengan cara manual seperti ini. Tapi kalau mau langsung kalkulator ya langsung aja, jawabannya 10 joule ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So untuk nomor selanjutnya ini mungkin saya hapus untuk nomor 1 caranya aja sama mungkin sekaligus soalnya, karena ada beberapa soal untuk di ini. Nomor 3 nih masih nyangkut nih, nomor 3. Nah, nomor 3 terlebih dahulu aja ya. Dari soal nomor 2, berapa momen inersia silinder? Ya udah, I-nya kan yang ditanya. Jadi I-nya sama dengan setengah mr kuadrat, berarti setengah kali dengan 10 kali dengan 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Oke, nah ini jadi jawabannya kan setengah kali 10 kan 5 ya, kali dengan 4 kali dengan 10 pangkat min 2, jadinya 20 kali dengan 10 pangkat min 2, maka jawabannya adalah 20/100 itu sama dengan 0,2 bentar dulu, kilogram. Ini 0,2 ya, benar. Coba saya cek dulu. 0,5 kali 10 kali dengan 0,2 kuadrat, jawabannya adalah ya 0,2 ya, jawabannya adalah 0,2 kilogram meter kuadrat per sekon ya. Wait, sejak kapan ada per sekonnya? Momen inersia kan? No, kilogram per meter kuadrat, kilogram meter kuadrat aja. Kalau ada sekonnya berarti ini momentum. I per T. I per T itu apa? Coba saya cek dulu bentar ya. Oke, jadi ini nomor 3 nih kayaknya ada salah ketik soal, entah ketik soal atau emang ketik ininya yang salah. Karena kayaknya setahu saya tuh satuannya kalau kita hitung kan ini kilogram kali R kuadrat, berarti meter kuadrat gitu loh. Ya berarti satuannya kilogram meter kuadrat, kagak ada per S. Nah, kalau ada per S berarti harus ada waktu. Ya kan? Atau mungkin yang ditanya energi kinetik apa deh gitu. Soalnya kalau misalnya per sekon ini kan berarti dari radian per sekon jadi meter per sekon gitu. Jadi ini kayak agak sedikit aneh for me ya, karena emang ini kayak yang ditanya sama yang di pilihan gandanya tuh nggak sesuai ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya nggak ada karena emang salah soal. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 4 dan 5. Nomor 4, sebuah piringan dengan massa 2 kg dijadi 20 digelindingkan dengan kecepatan angular konstan, besar energi kinetik translasinya. Nah, berarti untuk oke, nomor 4 sama nomor 5 nih. Mungkin langsung aja ya buat nomor 5-nya juga. Jadi Eka. Jadi diketahui bahwasanya kita punya soal itu M-nya tuh 2 kg, R-nya tuh 20 cm alias 0,2 meter. Omeganya itu adalah 5 radian per sekon. Nah, untuk mengerjakan nomor 5 tuh pasti butuh nomor 4. Jadi sekaligus aja. Eka total sama dengan Eka rotasi ditambahkan dengan Eka trans. Nah, jadi untuk di sini kan sekaligus translasi ya. Jadi kita cari aja dulu Eka translasinya itu gimana. Nah, jadi untuk Eka trans itu sama dengan setengah kali M kali V kuadrat.
Jadinya berarti setengah dikalikan dengan yang namanya M-nya adalah 2 kilo kali V. V-nya belum ada. Nah, cara nyari V-nya itu gimana? Pakai rumus V sama dengan omega kali R. V sama dengan 5 kali dengan 0,2, maka V-nya itu adalah 1 meter per sekon. Sehingga ini kalau kita masukin 1 kuadrat, berarti setengah kali 2 kan 1, 1 kali 1 kuadrat ya hasilnya 1. Maka energi kinetik translasinya adalah 1 joule. Maka nomor 4 jawabannya A. Dan untuk eka rot, ya, untuk eka rotasi ini bisa kita kerjakan dengan yang namanya eka rot sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Nah, piringan hitam itu merupakan bisa kita katakan bahwasanya itu adalah cincin sebenarnya, ya. Nah, untuk I-nya sendiri, ya, untuk I-nya sendiri ini bisa kita cari dengan, ya, karena berhubung piringan itu adalah sesuatu yang emang ada isinya dan kemudian juga apa sih namanya menggelinding, berarti kan pusatnya ada di bagian tengah piringannya tuh. Nah, jadi rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Jadi berarti I sama dengan 2 kali dengan 0,2 kuadrat, berarti berapa tuh? 2 kali 0,2 kuadrat, jawabannya adalah 0,08 kilogram meter kuadrat. Kemudian eka rotasinya berarti setengah dikalikan dengan 0,08 kali dengan 5 kuadrat. Berarti tinggal ini 0,04 kali dengan 25. Nah, berarti 0,04 kali dengan 25 itu jawabannya adalah 1. Sama-sama, berarti ini 1 joule juga. Ya udah, berarti eka totalnya sama dengan 1 ditambah dengan 1. Maka nilai eka totalnya atau energi kinetik totalnya adalah 2 joule. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5 dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7 terlebih dahulu. Oke, mungkin sekaligus saja ya nomor 8. Oke, untuk nomor 8-nya di sini aja. Nah, untuk nomor 6, diketahui posisi jinjit keadaan tulang telapak kaki atau pada tumit manusia adalah kurang lebih seperti ini. Dan ditanya besar komponen FY-nya tuh berapa. Oke, jadi sebenarnya untuk soal nomor 6 ini kita bikinnya adalah sebuah seperti begini. Kita bikin dulu gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya untuk pusat T. Nah, jadi T-nya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Kan kalau misalnya namanya tumit, ini kan tumitnya ke atas begini ya. Oke. Terus kemudian ada yang namanya ini punya gaya beginilah ibarat kata tuh. Ada di daerah sini nih. Set. Oke, ini ada F. Kemudian di sini ada, ini adalah bagian ujung kaki yang dimana bersentuhan dengan bidang, sehingga kita punya nilai ini sebesar yang namanya N, yang nilainya ada 1600 Newton. Kemudian di sini kita punya informasi bahwasanya jarak dari sini ke sini itu adalah 0,6 cm. Kemudian dari sini ke sini itu adalah 5 cm. Nah, kemudian kan berarti yang mempengaruhkan kalau kita uraikan kan berarti begini ya. Set ini adalah FY, kemudian ini adalah ada FX gitu ya. Kemudian untuk T di sini ada TY dan di sini ada TX. Yang kemudian di sini sudutnya besarnya adalah 38 derajat, ya. Nah, dengan begitu kalau ini 38 derajat ya kan, set. Nah, ini akan mempunyai nilai juga sebesar 38 derajat dari sini nih. Nah, ini 38 derajat, ini 38 derajat. Nah, jadi kita sudah punya informasi sebenarnya bahwasanya tuh berarti F-nya itu sama dengan F kali dengan sin 38. Kemudian untuk T-nya sendiri itu adalah T dikalikan dengan sin 38 ya. Oke, so berarti yang kita lakukan adalah untuk mencari FY ini. Nah,
sebenarnya ini kan berarti ada dua poros ya, dua poros. Poros yang biru kita anggap saja ini poros A, kemudian ini ada yang hijau adalah poros B. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 6, untuk mencari FY berarti kita porosnya ada di A ya, ada poros di A. Dimana sigma tau di A itu sama dengan 0 ya, karena ini kan menyebabkan dia berbendaya berputar atau ini dia ada sesuatu perputaran, dan dimana yang kalau kita mau nyari FY ya berarti pusat rotasinya di A gitu. Sigma tau A sama dengan 0, dimana sigma tau A ini disebabkan oleh, nah ini berarti ini arahnya begini dan ini menyebabkan arahnya begini. So berarti ini satu berlawanan, satu searah, berarti dikurang. Berarti tau FY dikurangkan dengan tau N itu sama dengan 0 ya. Berarti FY berarti dikalikan dengan LFY dikurangkan dengan Fn dikalikan dengan Ln sama dengan 0. Berarti FY dikalikan dengan LFY ini sama dengan Fn dikalikan dengan Ln. Nah, kalau kita lihat ini sebuah persamaan untuk mencari FY ya kan, atau si ini ya FY-nya berapa, maka bisa kita peroleh informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya ini kan sebuah perbandingan ya, sesuatu kali sesuatu sama dengan sesuatu kali sesuatu. So, perlukah ini kita rubah dalam satuan sistem internasional? Nggak perlu ya. Jadi langsung kita masukin aja, berarti ini yang ditanya adalah besar komponen FY-nya berarti ya. Oke, so berarti FY dikalikan dengan yang namanya LFY-nya nih dari sini sampai ke sini ya. Kan porosnya dari ini kan porosnya. FY-nya di sini. Berarti jaraknya dari sini ke sini 0,6. Sama dengan Fn-nya itu N-nya adalah 1600 dikalikan dengan Ln dari sini ke sini. Ya, 5,6 ya. Karena kan dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 0,6. Berarti totalnya 5,6. Berarti untuk mencari FY-nya sama dengan 1000 dikali dengan 5,6 dibagi dengan 0,6. Nah, berapa tuh? Kita kalkulator aja langsung. 5,6 dibagi dengan 0,6, maka jawabannya adalah 9333,33 Newton. Nah, tapi jawabannya nggak ada. Coba deh kita anggap ini bukan komponen gaya FY, melainkan komponen gaya F. F-nya berapa? Nah, langsunglah dari sini kita bikin berarti F kali dengan sin. F kali dengan sin 38 kali dengan 0,6 sama dengan 1600. Oh, segini 1600 ya, lupa. Oke, coba, sorry. Kalau saya tulis 1600, apakah jawabannya ada? Ya, jawabannya ada ya. Sorry. Berarti emang ini benar ya, sesuai. Ini 1600, sehingga jawabannya adalah 14.933,33. 33 Newton. Tapi kalau ditanya F-nya berapa, ya udah. Berarti dari sini nih, kalau ditanya nilai F-nya berapa, kan ini FY kan? Berarti FY berarti F kali dengan sin 38 sama dengan 14.933,33. Berarti F-nya sama dengan 14.933,33 dibagi dengan sin 38. Berapakah hasilnya? 14.933,33 dibagi dengan sin 38. Oke, wait dulu. 149,3,33 dibagi dengan yang namanya sin 38. Jawabannya adalah 2425,75 Newton. Jadi gaya kesininya tuh besarnya adalah 24255,75 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7, besar komponen gaya TY. Nah, untuk mencari TY berarti apa? Ya, berarti ini mungkin nanti dulu aja ya. Oke, untuk TY sendiri berarti ya porosnya B. Porosnya ada di B. Berarti sigma tau B itu sama dengan 0
atau sigma tau di titik B itu sama dengan 0. Berarti jadinya adalah ini ke sini, ya kan. Kalau di titik porosnya B kan berarti ini jadinya searah, kemudian ini berlawanan arah. Berarti tau dari TY dikurangkan dengan tau N sama dengan 0. Berarti FTY, FTY dikalikan dengan yang namanya LTY dikurangkan dengan Fn dikalikan dengan Ln sama dengan 0. Berarti FTY sendiri dikalikan dengan LTY nya sama dengan Fn dikalikan dengan Ln. Ya udah, berarti ini TY dikalikan dengan LTY dari sini ke sini 0,6 sama dengan 1600 dikalikan dari sini ke sini itu 5, ya kan porosnya di B sekarang. Berarti TY sama dengan 1600 kali 5 per 0,6. Nah, berapa tuh jawabannya? 1600 kali dengan 5 dibagi dengan 0,6. Jawabannya adalah 13.333,33. Nah, ya. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D. Dan nomor 7 juga jawabannya adalah nomor 7 jawabannya adalah yang B, ya. Nah, kalau ini dilanjutin ya nyari T-nya ya tinggal T kali sin 38 kan sama dengan 1333,33. Berarti T sama dengan 1333,33 dibagi dengan sin 38. Nah, nanti tinggal hitung dapatnya berapa tuh. 33,33 dibagi dengan sin 38, jawabannya adalah 2165,92 Newton. Jadi besar T-nya itu ke arah sana tuh besarnya sebesar segini, 2165,6,92 Newton, ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ya, kita hapus dulu untuk nomor 6 dan nomor 7-nya. Oke, untuk nomor 8, seorang penari balet S melakukan gerak rotasi sambil membentangkan tangannya dengan kecepatan angular konstan. Oke, kemudian ia melipat tangannya sehingga kecepatan angulernya perbandingan panjang bentangan tangannya pada saat tangannya membentang dan melipat itu berapa sih? Nah, jadi untuk nomor 8 tuh kurang lebih begini, ya. Kita anggap seperti ini. Jadi ada orang mengadah gitu ya sama begini. Kemudian perbandingan panjang bentangan tangannya pada saat tangannya membentang dan melipat. Jadi dari sini sampai ke sini tuh berapa sih? Oke, jadi ini adalah konsep di sini karena dia punya muter begini berarti ada kecepatan, ya kan? Ini ada hubungannya dengan momen inersia pasti. Tapi kalau kita bandingin dari sini sampai sini, apa bedanya? Momen inersia ya otomatis sama enggak? Beda, ya kan? Kecepatan satunya juga beda. Terus apa yang bisa kita bandingin atau apa yang bisa kita hubungkan antara mereka berdua? Ya, ini misalkan ini adalah posisi 1 dan ini adalah posisi 2, maka momentum sudut sama dengan momentum sudut kedua. Nah, kalau di sebelumnya kan kita belajar terkait dengan hukum kekekalan momentum. Nah, kalau sebelumnya linier, kalau ini momentum sudut. Maka I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2. Nah, I-nya kita anggap dia ini berarti MR kuadrat. Berarti M1 kali R1 kuadrat dikalikan dengan omega 1 sama dengan M2 kali R2 kuadrat dikalikan dengan omega 2. Nah, karena M1 sama M2 alias sama penari balet yang sama, otomatis kan sama-sama kita habis bagi. Alias sama, berarti sama-sama habis dibagi M. Berarti di sini yang ditanya adalah perbandingan. Nah, berarti tinggal kita R1 banding R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Karena kan ini yang ditanya adalah membentang sama melipat. Berarti membentang dulu yang disebutin. Berarti sama dengan omega 2 per omega 1. Ya udah, supaya bisa dapat R1 sama R2 ya kita akar kuadratkan kiri, akar kuadratkan kanan. Nah, berarti jadinya adalah
R1 per R2 sama dengan akar kuadrat dari omega 2 per akar kuadrat dari omega 1. Nah, ini sesuai dengan yang namanya sifat eksponen, sifat akar. Akar A per akar B itu sama dengan akar A per B gitu. Cuman ini versinya dibalik dari kanan ke kiri. Makanya jadi begini. Berarti R1 per R2 sama dengan omega 2-nya di sini adalah 4 ya. Omega 2-nya omega 2-nya sama dengan 4 radian per sekon. Untuk omega 1-nya adalah 1 radian per sekon. Ya udah, berarti jadinya adalah akar 4 per akar 1. Berarti R1 banding R2 itu sama dengan 2 per 1, atau bisa kita bilang R1 banding R2 sama dengan 2 banding 1. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang A ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk fisika umum untuk modul kedua terkait dengan gaya dan segala macamnya ya, terkait dengan benda tegar ya, rotasi benda tegar, terus kemudian terkait dengan impuls dan momentum. Dan saya dulu untuk video pembahasan kali ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Yang kalian bisa cek di kalian scan barcode kirisnya langsung, atau kalian bisa cek di link sawerianya yang ada di deskripsi ya. Oke, so jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya Jim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.